warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Husaini Luftia Erdani Sinaga, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Dan kali ini saya sedang melaksanakan praktek magang mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Ripai MPD. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu pemilik usaha dan dia masih mahasiswa. Jadi kalau kalian mau tahu tipsnya berwirausaha, maka pantengin terus bersama saya dan juga narasumber kita nanti. Ini sekali buat berapa tujuh, Laris? 200. 200. Banyak juga ya, Kak? Iya. Ini untuk satu hari. Hai teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama pemilik usaha yang saya ceritakan sebelumnya, yaitu Mbak mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Risna Dewi Situmorang. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan sekarang saya sedang berkuliah di semester 6. Oke kak, jadi di sini kak, saya ingin sharing dengan kakak mengenai usaha. Ini kan kakak udah punya usaha sendiri gitu kan. Jadi yang pertama saya ingin bertanya dulu mengenai cara mendirikan usaha. Jadi kalau dari pengalaman kakak sendiri, gimana sih memulai usahanya? Nah, jadi awal aku memulai usaha itu sebenarnya berawal dari karena baru siap ujian UAS. Nah, jadi aku mencari peluang gitu bagaimana supaya aku ini bisa menghasilkan uang. Jadi dengan cara itu aku memulai usaha ini, yaitu buka usaha kecil-kecilan. Ya, usaha namanya bakso bakar, jualan gitu kan. Karena ya melihat peluang masyarakat di sini ya Lebih suka ke kuliner gitu. kuliner makanan Iya. gitu ya kan. Jadi ya udah deh cari makanan yang disukai masyarakat, yang murah meriah tapi enak. Jadi intinya kita cari juga ya kan peluang yang dia itu dibutuhkan sama masyarakat. Iya, benar. Selain itu apa aja lagi kak memulai usahanya? Misalnya entah kakak ada cerita lain, misalnya entah menyiapkan bahan-bahannya atau apa? Iya, awalnya itu dari modal sendiri, ngumpuli uang sendiri. Jadi memulai usahanya itu beli satu-satu alat-alatnya supaya jadi gitu. Berarti tahap per tahap gitu Iya, ya kan? tahap per tahap. Iya. Yang berikutnya, jadi kakak sekarang itu fokus ke bidang usaha apa aja? Nah, jadi sekarang bidang fokus ke usahanya itu usaha kuliner makanan. Cuman karena ini makanan dan bakso bakar gitu kan, pedes gitu. Jadi sekalian ditambah satu produknya minuman gitu, Iya. biar nggak kehausan gitu. Jadi ya dia kan? saling melengkapi Iya, gitu. jadi kalau kita makan ada haus, ada minum. Iya, gitu. betul. Nah, jadi nih kak, yang berikutnya, menurut kakak sendiri apa sih faktor-faktor penyebab seseorang itu gagal dalam usaha? Nah, yang pertama itu kurangnya keyakinan, kedua kurangnya rasa percaya diri, yang ketiga kemampuan kita yang tidak bisa kita keluarkan, artinya kita takut untuk mengeluarkan apa yang ada di diri kita. Seharusnya harus berani aja ya, berani Kak? aja, nggak usah takut gitu kan. Nah, jadi kak, ini lagi sudah masuk ke pertanyaan yang berikutnya mengenai menilai kebutuhan usaha. Jadi kalau dari Kak Risna sendiri, menurut kakak pribadi apa sih itu pengertian kebutuhan usaha beserta biaya dan juga contohnya? Nah, jadi kebutuhan usaha itu adalah segala sesuatu, alat dan bahan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan usaha tersebut. Nah, untuk biayanya itu tersebut banyak ya biayanya, karena kan kita beli itu dari proses pemanggangan, bahan-bahannya untuk membuat bakso, saus, kecap gitu. Terus kalau contohnya itu kayak kita beli panggangan. Nah, kalau panggangan itu nggak ada, kayak mana kita mau bakar bakso? Itulah namanya contoh kita dalam usaha itu. Adek, lipat. Nah, jadi Kak, ini masuk mengenai modal. Karena kan dalam usaha itu pasti ada modal dan itu sangat penting gitu kan dalam usaha. Jadi kalau dari kakak pribadi nih, apa sih itu modal? Kenapa sebegitu pentingnya dalam usaha? Nah, modal itu adalah biaya
atau uang yang harus kita penuhi untuk mencapai suatu usaha. Kalau kita nggak ada modal, bagaimana kita mau mencapai usaha itu? Iya ya kan, jadi nggak berjalan ya kan. Iya. Iya pula. Jadi kakak nih pribadi dulu sumber modalnya gimana? Alhamdulillah modal sendiri, nabung dari sedikit-sedikit, jadi bisa buat usaha. Alhamdulillah, mantap ya kan. Jadi yang terakhir nih kak, menurut kakak sendiri apa sih kelebihan dan kekurangan suatu modal sehingga dia tuh jadi inti dari suatu usaha gitu? Nah, jadi modal ini adalah pokok pertama. Jadi dalam suatu usaha, jika kita mau mencapai modal itu, mencapai usaha itu, ya kita harus punya modal. Karena modal itu yang akan menjadikan kita mengembangkan usaha kita. Itu dia. Jadi kalau modal kita nggak ada, bagaimana kita mau punya usaha? Ya kita harus punya modal dulu. Inti pertama itu punya modal, baru kita bisa mengembangkan usaha kita. Berarti kalau modal kita tadi banyak, usaha kita bisa lebih berkembang ya? Iya, bisa mencari peluang-peluang yang baru lagi. Tapi kalau modal tadi nggak ada, ya nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan mungkin kekurangan. Iya, kekurangan. Iya. Pesan 5 ya, Kak? Iya. Habis ini saus kak? Iya. Ini pedes ini. Ya, jadi nih kak, yang berikutnya ini mengenai teknik menentukan lokasi dan juga layout. Jadi kalau kakak sendiri nih, gimana sih menentukan lokasi untuk membuka usaha ini gitu? Nah, jadi menentukan lokasinya ini tergantung dari lihat di situasi juga ya. Kan kalau rumahku ini depan pasar gitu kan, jalan raya. Jadi kayak strategis banget gitu kalau ditaruh di depan gitu. Jadi kan semua orang yang lewat ini nampak. Jadi kalau misalkan orang tertarik, apalagi kalau rame jualan, banyak beli gitu kan, langsung singgah gitu. Berarti oh ada makanan yang enak gitu. Apalagi pas dingin-dingin hujan, lagi musim hujan gitu. Jadi dia enak kan, mudah dilalui orang. Iya, gitu. benar. Strategis. Oke. Jadi kak, berarti dalam usaha itu perlukah pertimbangan penentuan lokasi? Ya perlu, sangat perlu. Jadi kalau kita mau buat usaha, kita harus cari tempat yang ramai, orang lewat, orang nampak jualan kita, jadi bisa ke usaha Menjadi kita. penunjang larisnya produk yang kita jual juga ya kan? Iya, benar. Kita dua ya kak, kurang dua gitu. Kamu tahu? Nah, jadi ini yang berikutnya Kak, saya ingin bertanya mengenai pasar dan strategi pemasaran. Jadi kalau dari Kak Arisna sendiri nih, gimana sih strategi pemasarannya untuk usaha bakso bakarnya ini? Nah, jadi strategi usahanya ini mempromosikan usahaku itu dengan cara pakai sosial media, terutama di WhatsApp, Facebook, atau di Instagram gitu. Biar masyarakat yang di daerah-daerah sini, yang dekat-dekat sini tahu, jadi bisa order gitu. Jadi mungkin kalau nggak mereka yang datang, bisa kita yang ngantar. Iya, ke bisa. rumahnya. Iya, betul juga tuh. Jadi nih Kak, yang satu lagi nih yang mau saya tanya mengenai topik ini. Jadi ini kan yang jual bakso bakar pun banyak nih. Jadi gimana sih strategi harga dari kakak sendiri biar nampak beda dari yang lain gitu? Nah, kalau dari segi harga ya tetap sama, harganya tetap sama. Cuman yang membedakan itu adalah rasa dan bumbunya. Dan kalau misalkan mereka itu udah sering beli banyak gitu kan, mau nanti saya kasih restan satu supaya daya tarik untuk masyarakat sini biar mau beli lagi. Iya. Bagus juga itu tipsnya. Nah ini Kak, ini kita masuk ke tahap yang terakhir mengenai laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Pasti setiap usaha itu punya laporan keuangannya sendiri ya kan. Jadi kalau dari Kak Risna sendiri nih, gimana sih laporan keuangannya untuk mengontrol usahanya ini? Nah, jadi laporan keuangannya itu kalau saya sendiri membuatnya itu gini, setiap ada pengeluaran saya catat, pemasukan saya catat. Jadi saya bisa membandingkan antara pengeluaran dan pemasukan saya gitu. Jadi sewaktu-waktu ada perselisihan, saya akan cari tahu dari mana kok bisa selisih gitu. Iya. Jadi semua yang terjadi, apapun yang saya beli, saya catat supaya uang tadi itu tidak lari kemana-mana gitu. Jadi kita tahu ya kan sedetailnya gitu. Iya benar, karena kan udah belajar juga ya di sekolah gitu Iya, kan iya. tentang IPS bagaimana ekonomi ya kan.
Yang terakhir nih Kak, jadi dalam usaha Kakak ini pihak-pihak yang berkepentingan siapa saja sih yang ikut dalam laporan keuangan ini? Nah, karena ini usaha mandiri, usaha saya sendiri gitu, jadi laporan keuangan itu ya saya yang mengatur. Cuman diberikan saran oleh orang tua gitu. Oh, jadi ya. Oke, jadi cukup sekian aja Kak wawancaranya. Terima kasih sudah mau Iya. menjadi narasumber saya dalam acara magang ini. Sama. Semoga juga usaha ini bisa buat usaha lain juga Amin. ya. Nah, jadi teman-teman cukup sekian program magang saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oh iya, itu situ banyak banget tips-tips dari narasumber hebat kita tadi. Jadi untuk kalian yang mau berwirausaha bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada dosen Dr.